Pernahkah kamu membayangkan menikah dengan seseorang yang bahkan tak kamu kenal? Seseorang yang datang tiba-tiba, membawa nama dan janji, tapi menyembunyikan satu hal besar. Statusnya sebagai CEO ternama. Namaku Aruna. Aku pikir pernikahanku hanyalah bentuk tanggung jawab sederhana, tanpa cinta, tanpa kemewahan. Tapi sebulan setelahnya, aku baru tahu siapa sebenarnya pria yang kini kupanggil suami. Dia, Raka Adiputra. Pria dingin, berkuasa, dan dikenal tak pernah membuka hatinya untuk siapapun. Dan yang paling ironis, orang-orang yang dulu membuliku, kini justru menunduk di hadapanku. Termasuk seseorang yang dulu menghinaku habis-habisan, kini menjadi bawahanku sendiri. Tapi aku tak membalas dengan amarah. Aku membalas dengan cara yang paling elegan. Dengan kesuksesan, dengan ketenangan, dan dengan cinta yang membuat semua luka akhirnya sembuh. Inilah kisah tentang cinta yang datang tanpa rencana. Tentang balas dendam tanpa kekerasan. Dan tentang seorang wanita yang berdiri tegak di hadapan masa lalu yang dulu pernah meremukkannya. Selamat datang di Gemiteling, mari kita mulai. Hari itu, aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya duduk diam di pelaminan, mengenakan kebaya putih sederhana, sementara jantungku berdebar begitu keras seolah ingin keluar dari dada. Di sampingku berdiri seorang pria berwajah tenang, mengenakan setelan jas hitam dengan mata tajam yang sulit ditebak. Namanya, Raka. Pria yang baru kukenal 3 hari lalu, dan hari ini, dia resmi menjadi suamiku. Pernikahan ini bukan karena cinta. Bukan pula karena janji yang direncanakan. Semuanya bermula dari kesalahpahaman, lamaran yang harusnya ditujukan untuk sepupuku, justru terhubung padaku karena salah nama. Keluargaku panik, dan pria itu, Raka, memutuskan untuk bertanggung jawab. Tak apa, katanya tenang, jika ini bisa menjaga nama baik keluarga, aku akan menikahinya. Dan begitu saja, hidupku berubah dalam satu kalimat. Setelah akad, Raka tidak banyak bicara. Senyumnya datar, tutur katanya singkat, seolah pernikahan ini hanya formalitas. Dia meninggalkan rumah di malam yang sama, mengatakan ada urusan pekerjaan di luar kota. Aku berdiri di depan pintu, memandangi punggungnya yang menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, hanya sunyi yang menggantung di udara. Malam itu aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena bingung. Apa yang sebenarnya sedang kujalani? Sebuah pernikahan tanpa cinta, tanpa arah, bahkan tanpa kepastian kapan aku akan bertemu lagi dengan suamiku sendiri. Yang ku tahu hanya satu, aku sekarang adalah seorang istri. Istri dari pria yang bahkan tidak kukenal sepenuhnya. Aku berjanji pada diriku sendiri. Jika suatu hari Tuhan memberiku jawaban atas pernikahan aneh ini, aku akan menerimanya dengan tenang. Tanpa tahu bahwa jawaban itu akan datang dengan cara yang tak pernah bisa kubayangkan. Bahwa pria yang kini kusebut suami, adalah CEO besar yang akan mengguncang seluruh hidupku. Sebulan telah berlalu sejak malam itu, sejak Raka pergi tanpa pesan, tanpa kabar, tanpa kepastian. Aku mulai menjalani hidup seperti biasa, mencoba menghapus status istri tanpa suami, yang terasa aneh di lidah. Pagi-pagi aku bangun, membuat kopi, lalu bersiap menuju kantor baru, sebuah perusahaan besar yang baru saja menerimaku sebagai karyawan administrasi. Kupikir, dengan bekerja aku bisa melupakan semua kebingungan ini. Tapi rupanya, takdir masih punya rencana lain. Hari pertama di kantor terasa seperti mimpi buruk yang datang lagi. Seseorang dari masa laluku berdiri di depan ruangan, dengan senyum sombong yang tak pernah berubah. Niko, pria yang dulu, di masa kuliah, selalu mempermalukanku di depan banyak orang, menyebutku gadis kampung, murahan, dan tidak pantas punya mimpi besar. Dan kini, dia adalah atasan. Langsungku, aku hanya bisa menunduk dan tersenyum kaku, berusaha menahan diri agar tidak terbawa emosi. Wah, Aruna, katanya sinis sambil menatapku dari ujung kaki hingga kepala. Siapa sangka,
Kamu bisa kerja di sini juga. Jangan sampai bikin malu ya. Aku menarik napas panjang, menatapnya datar. Dulu aku mungkin lemah, tapi sekarang tidak. Aku menjawab dengan tenang, tenang saja, aku bekerja dengan kemampuan, bukan dengan omongan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit kegelisahan di matanya. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Niko sering mencari-cari kesalahanku, memandangku seolah aku tak layak ada di ruangan yang sama dengannya. Tapi aku menolak menyerah. Aku bekerja lebih keras, membuktikan bahwa aku bisa berdiri di tempat yang dulu hanya bisa kulihat dari jauh. Sampai akhirnya, kabar datang, perusahaan akan mengadakan pesta tahunan, dan semua karyawan wajib hadir. Aku tidak punya firasat apapun malam itu, sampai seorang pria masuk ke ruangan dengan langkah tegas dan suara yang langsung membuat semua orang menunduk. Saat kulihat wajahnya, napasku tercekat. Senyum dingin, tatapan tajam, dan aura berkuasa itu. Raka, suamiku. Dan malam itu, di depan semua orang, termasuk Niko, dia memperkenalkan dirinya dengan satu kalimat yang mengubah segalanya. Aku Raka Adiputra, CEO utama perusahaan ini. Suasana ruangan langsung berubah hening begitu nama itu disebut. Raka Adiputra, CEO utama. Pria yang selama ini hanya kulihat di papan pengumuman dan artikel berita perusahaan, ternyata adalah pria yang 1 bulan lalu menikah denganku. Tanganku bergetar, napasku memburu, aku bahkan tak mampu menatapnya terlalu lama. Bagaimana mungkin? Pria yang dulu terlihat sederhana saat akad, kini berdiri gagah di depan semua orang, sebagai pemimpin tertinggi di tempat aku bekerja. Niko yang sedari tadi sok percaya diri, langsung kehilangan warna di wajahnya. Dia tampak menelan ludah, pandangannya beralih dari Raka kepadaku, lalu kembali ke Raka dengan tatapan tak percaya. "Ah, Anda, suaminya Aruna," katanya terbata-bata. Raka tidak menjawab, hanya menatapku lama, seolah ingin menyampaikan sesuatu lewat mata yang dingin tapi lembut di saat bersamaan. Tatapan itu membuat jantungku berdebar keras, namun juga penuh tanda tanya. Setelah acara, aku mencoba bergegas keluar, tapi seseorang menahanku di depan pintu. "Bu Raka," suara itu dalam, tegas, tapi menenangkan. Aku berhenti. Jantungku kembali berdegup tak beraturan. "Besok, kita bicara. Di ruanganku. Jam 10, katanya singkat sebelum melangkah pergi. Sementara aku hanya bisa berdiri kaku, mencoba mencerna kenyataan gila yang baru saja menamparkan hidupku. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi banyak pertanyaan, kenapa dia merahasiakan siapa dirinya? Apakah semua ini cuma permainan? Atau, dia punya alasan yang belum sempat dia katakan? Aku mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali mengingat tatapan matanya tadi, ada sesuatu di dada yang terasa hangat sekaligus menyakitkan. Keesokan paginya, aku melangkah menuju ruang CEO dengan tangan yang dingin dan hati yang berdebar. Begitu pintuku buka, aroma kopi dan wangi parfum maskulin menyambutku. Raka duduk di kursinya, menatapku dari balik kaca besar yang menampilkan pemandangan kota. Dan ketika pandangan kami bertemu, dia tersenyum tipis. "Sekarang kamu tahu siapa aku," katanya perlahan. "Tapi tenang saja, Aruna, mulai hari ini, biar aku yang melindungi kamu." Ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar detak jarum jam dan suara langkahku yang perlahan mendekat. Raka duduk tenang di kursinya, menatapku dengan mata tajam yang sulit ditebak. Aku berdiri di hadapannya, menahan semua rasa campur aduk, kaget, marah, sekaligus ingin tahu. "Kenapa kamu gak bilang siapa kamu sebenarnya?" Suaraku bergetar. Kenapa aku harus tahu? Dari orang lain, bukan dari suamiku sendiri. Raka menatapku lama, napasnya pelan tapi berat. "Karena aku ingin tahu, apa kamu akan tetap jadi dirimu sendiri, tanpa tahu siapa aku," katanya datar. "Dunia di sekitarku keras, Aruna. Banyak yang datang hanya karena jabatan dan uang. Aku butuh lihat seseorang yang mencintai manusia di balik nama Raka Adiputra, bukan gelarnya." Aku tercekat. Kata-katanya menusuk,
Tapi ada kejujuran di sana yang tak bisa kupungkiri. Namun, hatiku tetap perih. Tapi dengan begitu, kamu juga bohong padaku. Dia bangkit dari kursi, berjalan perlahan mendekat hingga jarak kami tinggal beberapa langkah. Tatapannya lembut kini, tak lagi dingin seperti sebelumnya. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku hanya takut. Takut kehilangan hal yang sebenarnya tulus. Suaranya merendah, seolah pria yang biasanya kuat itu sedang berusaha keras menahan emosinya sendiri. Aku hanya bisa diam, antara ingin marah, tapi juga tidak bisa menyangkal rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dada. Beberapa hari setelah itu, Raka mulai menunjukkan sisi lain yang belum pernah kulihat. Dia menjemputku diam-diam ke kantor, menyiapkan sarapan sederhana, bahkan mengingat hal-hal kecil yang kuanggap sepele. Setiap perhatiannya terasa aneh di awal, tapi perlahan membuatku mulai mengenali sosok suami yang selama ini terasa asing. Aku sadar, mungkin di balik ketenangannya, dia hanya pria yang juga ingin dicintai dengan cara sederhana. Namun, di balik semua perubahan itu, aku tidak tahu bahwa pertemuan dengan masa laluku akan mengguncang segalanya. Karena seseorang yang dulu menghancurkanku, kini akan kembali hadir, bukan sebagai musuh biasa, tapi sebagai bawahan dari pria yang kini menjadi suamiku. Dan disitulah semuanya akan benar-benar berubah. Hari itu, udara kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Seluruh divisi dipanggil ke ruang rapat besar, termasuk aku dan Niko. Desas-desus beredar kalau CEO akan meninjau ulang proyek besar yang selama ini dipegang oleh Niko sendiri. Aku duduk di sudut ruangan, menatap layar presentasi kosong, berusaha menjaga ekspresi agar tetap tenang. Tapi jantungku berdetak cepat, entah karena gugup, atau karena tahu siapa yang sebentar lagi akan masuk. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya, langkah Raka terdengar mantap, penuh wibawa. Semua orang berdiri memberi hormat, termasuk Niko yang tampak menunduk gugup. Raka berjalan menuju meja utama, lalu menatap satu persatu wajah karyawannya, sampai akhirnya, pandangannya berhenti tepat padaku. Sekilas, mata itu melembut, namun hanya sepersekian detik, sebelum kembali datar dan profesional. Niko, suara Raka tegas, membuat semua kepala tertunduk. Kami menemukan beberapa pelanggaran dalam laporan proyekmu. Dan saya tidak mentolerir penyalahgunaan wewenang. Ruangan langsung sunyi. Niko pucat, tangannya gemetar. Saya bisa jelaskan, Pak, suaranya nyaris tak terdengar. Namun Raka hanya menatapnya tajam. Tidak perlu, bukti sudah cukup. Aku bisa melihat wajah Niko berubah, antara panik dan malu. Pria yang dulu dengan angkuh menertawakanku di depan teman-teman kuliah, kini berdiri di depan suamiku, dengan kepala tertunduk. Rasanya seperti melihat keadilan yang datang tanpa harus kuminta. Namun aku tidak tersenyum, tidak bersorak, aku hanya menatapnya dengan tatapan tenang, yang mungkin jauh lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Raka melanjutkan, mulai hari ini, posisi kepala proyek akan dialihkan sementara kepada Aruna. Semua orang menoleh padaku, sebagian terkejut, sebagian tak percaya. Aku bangkit perlahan, menatap Raka, lalu Niko. Dan dengan nada lembut tapi tegas, aku berkata, "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya akan berusaha profesional." Sekilas pandanganku bertemu dengan Niko yang menunduk, matanya merah, menahan malu yang mungkin lebih dalam dari luka apapun yang pernah kurasakan dulu. Saat rapat usai, aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Di koridor panjang itu, Raka menyusul dan berbisik pelan di telingaku. "Kamu kuat, Aruna. Dan kamu baru saja menunjukkan pada dunia, bahwa balas dendam tidak selalu butuh amarah." Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu tersenyum tipis. Aku tidak perlu menghancurkan siapapun. Aku hanya perlu berdiri tegak, dengan kepala tinggi, dan hati yang sudah memaafkan. Hari-hari setelah rapat besar itu terasa berbeda. Bukan karena aku naik jabatan, tapi karena cara orang-orang kini memandangku berubah. Dulu aku dianggap remeh,
disepelekan, bahkan dijadikan bahan ejekan. Sekarang, setiap langkahku disertai tatapan kagum, dan kadang, rasa takut yang tak bisa mereka sembunyikan. Namun aku tetap sama, Aruna yang datang pagi, bekerja dengan tenang, dan pulang tanpa banyak bicara. Suatu siang, Niko memberanikan diri mendatangiku di ruanganku. Wajahnya tak setegas dulu, suaranya tak lagi angkuh. Aruna, aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku nggak tahu kamu, istri dari Pak Raka. Aku menatapnya datar, tapi senyumku terjaga, penuh kendali. Maaf, tanyaku pelan. Kamu minta maaf karena aku istri CEO, atau karena dulu kamu memperlakukan aku seperti aku bukan manusia? Niko terdiam. Kata-kataku menamparnya tanpa harus meninggikan suara. Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela besar, menatap keluar. Aku nggak akan balas kamu, Niko. Aku nggak punya waktu untuk benci. Tapi biar kamu tahu, aku menoleh, menatapnya lembut tapi menusuk. Yang kamu hina dulu, sekarang menilaimu atas dasar kerja. Dan itu cukup bagiku. Niko menunduk, tak sanggup berkata apapun. Sore itu, kabar tentang keputusanku memaafkan Niko tanpa menjatuhkan posisinya menyebar ke seluruh kantor. Semua karyawan mulai memandangku dengan cara yang berbeda. Bukan karena statusku sebagai istri CEO, tapi karena sikapku yang tak pernah memakai kekuasaan untuk membalas dendam. Raka, yang mendengar semuanya dari asisten pribadinya, hanya tersenyum bangga. Malam itu, saat aku pulang, dia menyambutku dengan tatapan lembut dan berkata, "Kamu nggak cuma cantik, Aruna, kamu berkelas." Aku hanya tersenyum. Bukan karena pujian itu, tapi karena akhirnya aku tahu. Balasan terbaik bukan dengan kemarahan atau pembuktian, tapi dengan tenang berdiri di tempat yang dulu orang lain pikir tak mungkin kucapai. Dan di saat semua orang sibuk menebak siapa yang kalah dan siapa yang menang, aku hanya ingin jadi versi terbaik dari diriku sendiri, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Malam itu, aku dan Raka duduk di teras rumah tanpa banyak bicara. Angin berembus lembut, membawa aroma kopi yang baru saja ia tuang ke cangkirku. Hubungan kami semakin hangat belakangan ini, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang masih menahan langkahku untuk benar-benar membuka hati. Mungkin karena aku masih belum bisa melupakan bagaimana pernikahan ini dimulai karena tanggung jawab, bukan cinta. Dan kini, ketika perasaan mulai tumbuh, aku takut kehilangan diriku sendiri di dalamnya. Raka menatapku lama, seolah sedang membaca isi pikiranku. "Kenapa kamu diam?" tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis. Aku cuma berpikir, apakah kita ini saling mencintai, atau cuma terbiasa? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Tatapan matanya yang biasanya tegas, kini tampak ragu. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku tahu, aku mulai takut kehilangan kamu, Aruna, katanya pelan, nyaris berbisik. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingin percaya, tapi bagian diriku yang dulu pernah diremehkan, masih takut untuk berharap. Raka, kataku perlahan, aku bukan perempuan yang ingin hidup di balik bayangan nama besar suaminya. Aku ingin tetap jadi Aruna yang punya arti, bukan sekadar pelengkap. Dia menatapku dalam, lalu mengangguk pelan. Dan aku mencintai kamu justru karena itu. Karena kamu gak pernah tunduk pada siapapun, bahkan padaku. Entah kenapa, saat ia mengucapkan itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari dua hati yang sama-sama luka, tapi saling menyembuhkan. Beberapa hari kemudian, aku melihat sisi lain Raka yang belum pernah kulihat. Dia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang ayah yang keras, dan perempuan yang dulu mengkhianatinya karena harta. Seketika aku mengerti, kenapa dia begitu dingin dan tertutup. Aku menggenggam tangannya, berkata pelan, "Kamu nggak perlu kuat setiap waktu. Kadang, jadi rapuh juga nggak apa-apa." Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum tulus di hadapanku, senyum yang hangat, tanpa topeng kekuasaan. Dan malam itu, di antara cahaya lampu taman dan keheningan yang menenangkan,
Aku sadar bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tapi siapa yang lebih berani bertahan. Kami berdua sama-sama terluka di masa lalu, tapi perlahan belajar untuk saling sembuhkan. Namun di balik kehangatan yang mulai tumbuh itu, aku tak pernah menyangka bahwa badai baru akan datang, bukan dari luar, tapi dari dalam dunia kami sendiri. Hari itu, kantor dipenuhi bisik-bisik yang menusuk telinga. Tatapan orang-orang terasa berbeda, seolah setiap langkahku membawa aroma gosip yang sedang mereka nikmati. Semuanya bermula dari satu foto, aku dan Raka, sedang makan siang di luar kantor. Namun di captionnya, seseorang menulis, inilah cara cepat naik jabatan, lewat perut CEO. Foto itu menyebar cepat, dan aku tahu siapa dalangnya, Nadia, mantan rekan kerja yang dulu membenciku sejak awal. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Selama ini aku bekerja keras untuk membuktikan diriku tanpa memanfaatkan siapapun, bahkan tanpa mengungkap bahwa aku istri sah Raka. Dan kini, semua usahaku seolah runtuh hanya karena satu fitnah. Saat aku melangkah ke ruang kerja, semua mata tertuju padaku, antara sinis dan penasaran. Tapi aku menatap lurus ke depan, tanpa membalas satu pun tatapan itu. Raka memanggilku ke ruangannya, suaranya datar, tapi matanya tajam menatapku. Aku udah tahu soal foto itu. Kamu nggak perlu khawatir, katanya singkat. Aku menarik napas panjang, aku nggak takut, Raka. Aku cuma kecewa. Aku pikir mereka akhirnya akan menilai dari kerja, bukan dari siapa aku. Dia bangkit, mendekat, lalu menatapku dalam. Kamu nggak perlu membuktikan apapun ke mereka. Kamu cukup buktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu layak berdiri di tempat ini. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat mataku panas menahan air mata. Namun, Raka tak tinggal diam. Ia memerintahkan tim hukum untuk menelusuri penyebar fitnah itu, dan hasilnya mengejutkan. Pelakunya tak lain adalah Nadia, orang yang dulu pernah mempermalukanku di depan banyak orang, dan kini harus berhadapan langsung denganku sebagai bawahannya. Ketika aku menemuinya, dia menunduk, gemetar. Aku cuma iri, ucapnya terbata. Aku menatapnya tenang, lalu berkata, aku dulu juga pernah jadi korban orang yang salah paham. Tapi aku nggak pernah menjelekkan mereka. Bedanya, aku balas dengan cara yang lebih berkelas. Aku berbalik, meninggalkannya dengan kepala tegak, tanpa amarah, tanpa teriak. Dan malamnya, di rumah, Raka menatapku sambil tersenyum bangga. Kamu tahu, Aruna elegan itu bukan berarti diam. Tapi tahu kapan harus bicara, dan kapan harus menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku belajar itu dari kamu. Dia menggeleng. Tidak, justru aku yang belajar dari kamu, tentang keteguhan, tentang harga diri. Kami saling menatap lama, tanpa kata. Dan di dalam diam itu, aku tahu, kami sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta, kepercayaan. Sudah seminggu sejak fitnah di kantor itu berlalu. Semuanya perlahan kembali tenang. Aku dan Raka mulai terbiasa bekerja berdampingan tanpa harus menyembunyikan apapun. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, ketika aku baru saja tiba di kantor, sekretaris Raka memberitahuku sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Bu Aruna, ada tamu yang menunggu Pak Raka. Namanya, Mira Satya. Nama itu membuat dadaku menegang. Mira Satya, nama yang pernah kusebut hanya sekali dari mulut Raka, dengan nada getir dan mata yang nyaris kosong. Wanita yang dulu meninggalkan Raka demi pria yang lebih kaya. Kini dia kembali, di saat hubungan kami baru saja menemukan keseimbangannya. Dari kejauhan, aku melihat mereka berbicara di ruang kerja Raka. Senyum Mira hangat, suaranya lembut, tapi matanya penuh perhitungan. Aku menatap dari balik pintu kaca, mencoba menahan gejolak yang tiba-tiba menyerang hatiku. Saat Raka keluar, dia tampak terkejut melihatku di depan ruangannya. Aruna, dengerin dulu penjelasanku,
katanya cepat. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu nggak perlu menjelaskan kalau nggak ada yang perlu dijelaskan. Aku berusaha tenang, tapi suaraku bergetar. Raka mendekat, menatapku serius. Dia cuma datang buat minta maaf. Nggak lebih. Aku menatap matanya dalam. Aku bukan takut dia datang, Raka. Aku cuma takut kamu masih punya ruang kosong yang bisa dia isi lagi. Hening. Tak ada yang bicara, tapi kata-kata itu menggantung seperti beban di antara kami. Beberapa hari berikutnya, Mira mulai sering datang ke kantor dengan alasan kerja sama bisnis. Orang-orang mulai berbisik lagi, dan kali ini, arah tatapan mereka berbeda, bukan padaku, tapi pada Raka. Aku berusaha tetap profesional, tapi di dalam hati, ada luka yang mulai menganga. Raka tampak menjaga jarak, tapi aku tahu, kenangan lama kadang punya cara sendiri untuk mengetuk pintu hati yang dulu pernah mencintai. Malam itu aku menangis diam-diam di ruang kerja, mencoba menenangkan diri. Aku bukan lagi Aruna yang lemah. Tapi aku juga bukan batu yang tak bisa terluka. Ketika aku hendak pulang, Raka menungguku di parkiran. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu marah." Aku menarik napas panjang. Enggak, aku cuma kecewa, bukan pada kamu, tapi pada kenyataan bahwa masa lalu nggak pernah benar-benar hilang. Raka menunduk, lalu menggenggam tanganku. Aku janji, Aruna, kali ini aku nggak akan biarkan siapapun merusak apa yang sudah kita bangun. Aku menatapnya, mencari kebenaran di matanya. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang tak lagi samar, ketulusan. Aku mengangguk pelan, membiarkan genggamannya tetap erat, meski jauh di dalam hati. Aku tahu badai ini belum sepenuhnya reda. Hari itu hujan turun deras, seolah langit ikut menanggung beban hatiku. Aku baru saja keluar dari ruang rapat ketika salah satu staf mendatangiku dengan wajah panik. "Bu Aruna, ini harus Ibu lihat," katanya sambil menyodorkan ponsel. Tanganku gemetar saat membaca berita utama di salah satu portal bisnis ternama. CEO Raka Adiputra tertangkap kamera makan malam romantis bersama mantan kekasihnya, Mira Satya. Foto itu tampak jelas, seolah menamparkan wajahku di depan dunia. Dadaku terasa sesak. Aku tahu Raka tak seperti yang mereka tulis, tapi bagaimana aku bisa menepis rasa sakit itu? Cinta memang bisa memaafkan, tapi harga diri tak semudah itu untuk diamkan. Sepanjang hari aku tak bisa fokus bekerja, semua mata menatapku penuh rasa ingin tahu, sebagian iba, sebagian sinis. Aku pulang lebih awal tanpa menunggu Raka, memilih duduk di ruang tamu yang gelap, hanya ditemani suara hujan di luar jendela. Pintu rumah terbuka pelan, dan langkah kaki Raka terdengar mendekat. "Aruna," panggilnya pelan. Aku tak menjawab, hanya menatap foto di berita itu yang masih terbuka di layar. "Ponselku." "Jelaskan," suaraku tenang, tapi dingin. Raka menatapku dengan mata lelah. "Itu jebakan. Mira sengaja atur semuanya. Aku datang hanya untuk bahas kerja sama proyek, tapi dia sengaja pilih tempat yang romantis, lalu ada wartawan." Aku diam lama, lalu berkata lirih, "Raka, aku percaya kamu, tapi yang kulihat hari ini, bukan hanya gambar. Itu luka. Dan aku butuh waktu untuk tenang." Dia mendekat, berlutut di depanku, suaranya serak. "Aruna, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku janji, mulai sekarang aku nggak akan izinkan masa laluku datang lagi. Sekalipun harus aku tutup semua akses bisnis dengannya." Aku menatapnya, melihat kesungguhan di matanya, namun hatiku tetap bergetar antara cinta dan harga diri. "Raka," ucapku perlahan, "aku mencintaimu. Tapi kalau suatu hari aku merasa aku kehilangan diriku sendiri karena mempertahankan hubungan ini, aku akan pergi, tanpa menoleh lagi." Raka menunduk, menatap lantai. "Kamu nggak akan pernah kehilangan dirimu, Aruna. Karena justru kamu yang bikin aku tahu arti mempertahankan seseorang tanpa harus mengorbankan siapa kita." Malam itu kami berdua diam cukup lama. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf yang panjang, hanya dua hati yang sama-sama terluka,
tapi masih memilih untuk tetap di tempat yang sama. Aku tahu, badai kali ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang seberapa kuat cinta ini bertahan di tengah terpaan masa lalu. Dan di dalam sunyi yang panjang itu, aku mulai mengerti bahwa cinta yang elegan bukan tentang siapa yang lebih menang, tapi siapa yang lebih bijak menjaga. Pagi itu, aku menatap cermin cukup lama. Wajahku tampak lelah, tapi di balik mata yang sembab, ada semangat yang mulai tumbuh kembali. Aku sudah terlalu lama menahan diri, membiarkan omongan orang, dan menunggu keadaan mereda. Tapi kali ini, aku tak ingin hanya bertahan. Aku ingin bangkit bukan karena ingin membuktikan siapa yang salah, tapi karena aku ingin kembali jadi diriku sendiri. Dan langkah pertamaku dimulai hari itu juga. Aku mengajukan diri untuk memimpin proyek besar perusahaan yang selama ini hanya dipegang oleh Raka. Semua orang terkejut, termasuk Raka sendiri. "Apa kamu yakin?" tanyanya. Aku menatapnya dengan tenang. "Lebih dari yakin. Aku ingin kamu lihat kalau aku bukan hanya istrimu. Aku juga seseorang yang mampu berdiri di sisimu, bukan di belakangmu." Raka terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan berdiri di sampingmu. Kali ini bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang percaya padamu." Kalimat itu sederhana, tapi menyalakan kembali rasa percaya diriku yang sempat pudar. Hari-hariku berubah total. Aku mulai sibuk dengan timku sendiri, memimpin rapat, bernegosiasi, dan menolak campur tangan siapapun, termasuk Raka. Di setiap langkah, aku belajar bahwa elegan bukan berarti lemah, dan tegas bukan berarti kehilangan kelembutan. Bahkan orang-orang yang dulu meremehkanku kini mulai melihatku dengan hormat. Bahkan Nadia, yang dulu menyebar fitnah, kini bekerja di bawah arahanku dengan sikap lebih sopan. Diam-diam, aku tersenyum. Aku tak membalasnya dengan dendam, tapi dengan hasil kerja yang berbicara lebih lantang dari kata-kata. Raka memperhatikanku dari jauh, seringkali menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara bangga dan terharu. Suatu malam, setelah acara peluncuran proyek besar kami, dia menggenggam tanganku. "Aruna, kamu tahu nggak? Kamu berhasil bikin semua orang kagum, termasuk aku." Aku tersenyum, menatapnya lembut. "Aku cuma belajar dari hidup, Raka. Kadang, cara terbaik untuk membalas semua keraguan, adalah dengan keberhasilan." Raka menarikku ke dalam pelukannya, memeluk dengan erat seolah takut kehilangan. "Kamu adalah keajaiban yang gak pernah aku sadari datang dalam hidupku," bisiknya pelan. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Bahwa dalam cinta, kadang kita memang harus berdiri sendiri dulu untuk benar-benar bisa berdiri bersama. Aku tak lagi takut kehilangan, karena aku tahu, aku sudah punya kekuatan yang tak bisa diambil siapapun, harga diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami dimulai, aku merasa benar-benar setara dengannya, bukan sebagai istri seorang CEO, tapi sebagai seorang wanita yang akhirnya menemukan dirinya sendiri. Setahun sudah berlalu sejak hari itu. Proyek besar yang dulu ku pegang kini menjadi salah satu kesuksesan terbesar perusahaan. Namaku mulai dikenal, bukan karena aku istri seorang CEO, tapi karena hasil kerja yang kuperjuangkan dengan tanganku sendiri. Orang-orang yang dulu mencibir kini menunduk hormat, dan mereka yang dulu meremehkan kini menyanjung seolah tak pernah menjatuhkan. Dan di antara semua itu, Raka berdiri di sampingku, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai pasangan sejajar yang menatap masa depan bersama. Suatu pagi, aku menerima undangan. Nama pengirimnya membuatku terdiam sejenak, Mira Satya. Dia mengundangku menghadiri acara amal yang ia adakan. Banyak yang menyarankan untuk tak datang, tapi aku memilih sebaliknya. Aku datang dengan tenang, mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan kepala tegak dan senyum tenang. Ketika Mira melihatku, dia sempat terpaku, lalu tersenyum canggung. "Aku nggak menyangka kamu akan datang," katanya pelan. Aku menatapnya lembut. "Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku cuma ingin kamu tahu,
bahwa luka yang kamu tinggalkan sudah lama sembuh. Percakapan itu singkat, tapi maknanya dalam. Karena di saat itu, aku benar-benar merasakan apa arti balas dendam elegan, bukan dengan menyakiti, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bahagia. Aku telah membuktikan pada dunia bahwa aku bisa berdiri, bahkan setelah dijatuhkan berkali-kali. Raka menghampiriku, menggenggam tanganku erat di depan semua orang. Tatapannya hangat, suaranya bergetar. Terima kasih sudah nggak menyerah padaku, bahkan di saat aku hampir menyerah pada diriku sendiri. Aku menatapnya, tersenyum. Aku nggak ingin balas dendam dengan amarah, Raka. Aku ingin kita menang dengan cinta. Malam itu, di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan undangan, aku merasa damai. Tak ada lagi luka, tak ada lagi keraguan. Semua yang dulu membuatku terjatuh, kini menjadi alasan aku bisa berdiri setegak ini. Aku menoleh ke arah Raka, menatap mata yang dulu dingin tapi kini penuh kasih. Dulu, aku pikir pernikahan ini hanyalah kesalahan takdir, kataku lembut. Tapi sekarang aku tahu, justru ini cara Tuhan menunjukkan caranya menyembuhkan. Raka memelukku erat, membisikkan satu kalimat yang mengakhiri semua perjalanan kami. Dan ternyata, cinta yang tak direncanakan, bisa jadi takdir yang paling indah. Lampu malam berkilau, angin berembus lembut. Dan aku tahu, kisah kami telah sampai pada akhir yang tak sempurna, tapi sepenuhnya bahagia. Inilah balasan paling elegan dari seorang wanita yang dulu diremehkan. Bukan dengan luka, tapi dengan keberhasilan dan cinta yang bertahan. Terima kasih sudah mengikuti sebuah kisah tentang luka yang berubah jadi kekuatan, dan tentang cinta yang lahir dari keberanian untuk berdiri sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Gemitelling.